Oke, terima kasih Taki sudah berdoa ya. Selanjutnya untuk absen dulu. Yang hadir angkat tangan yang hadir. Adinda Rahmadani hadir. Oke. Ahmad Toshi hadir. Arya Wirabakti Bagus Wisnu hadir. Amelia Marisa Chelsea hadir. Devi Vimulia Vicky Ikramullah Gede Satya Gading Gusti Ayu Raisa Ika Topagi Iko Mak Satya Dimana hari oh ya oke semoga ditunggu ya yang bisa berkumpul kita di kelas tidak bagus Dwi Kimi lalu Zaki Indira Muhammad Haikal Sudia Muhammad Alfiah Muhammad Fadel Johan Oke, berarti di spend ya. Kemudian Adi Muhammad Pasha Muhammad Rizky Muhammad Zaki doa Andita Imade Putri Iputu Kendriani Nur Aila Putri Diarta Rahmadita Aulia Robi hadir. Sheryl hadir. Sheryl Fiat Kata oke, hadir tidak. Oke, karena ada 3 orang yang tidak hadir. Untuk yang sakit hari kita doakan supaya cepat sembuh. Kemudian untuk Zidan dan Fadel kita doakan supaya menang Olimpiade bahasa Jermannya ya. Oke, kita mulai kalau gitu. Hari ini kita belajar masih tentang SPLDP, sistem persamaan linier 3 kali. Tetapi ada yang berbeda sedikit. Kalau kemarin kita membuat model matematika sudah ya, mempelajari bagaimana menyelesaikan dengan metode substitusi, eliminasi dan gabungan sudah ya. Oke, sekarang kita akan menyelesaikan permasalahan kontekstual ya. Nah, next. Tujuan pembelajaran hari ini itu apa sih? Nah, tujuannya adalah melalui pembelajaran model PBL dengan pendekatan saintifik, siswa diharapkan dapat yang pertama menganalisis masalah kontekstual yang berkaitan dengan sistem persamaan linear 3 variabel dengan tepat, kemudian menentukan penyelesaian masalah kontekstual yang berkaitan dengan sistem persamaan linear 3 variabel dengan menggunakan metode substitusi, eliminasi, dan gabungan linear. Kemudian menyajikan penyelesaian masalah kontekstual yang berkaitan dengan sistem persamaan linear 3 variabel dengan menggunakan metode substitusi, eliminasi, dan gabungan dengan gabungan. Lanjut. Oke, sebelum kita masuk ke bagaimana menyelesaikannya, Bu Guru mau menggali ingatan kalian sedikit tentang apa yang sudah kita pelajari kemarin ya. Oke, apa sih yang harus kita lakukan untuk menyelesaikan masalah kontekstual SPLDP? Oke, metode apa saja sih yang sudah kalian pelajari untuk menyelesaikan SPLDP kemarin ya? Yang pertama ada metode substitusi ya. Ya, nah ada yang ingat nggak bagaimana langkah-langkahnya? Oke, Nandita dulu deh. Langkah pertama, kita sendiri salah satu persamaan yang paling sederhana, kemudian nyatakan X sebagai fungsi Y dan Z, atau Y sebagai fungsi X dan Z, atau Z sebagai fungsi X dan Y. Langkah kedua, substitusikan X atau Y atau Z yang diperoleh pada langkah pertama ke dalam 2 persamaan yang lainnya sehingga didapat 2 PLDP. Langkah ketiga, kita harus menyelesaikan SPLDP yang kita peroleh pada langkah kedua. Langkah yang keempat atau terakhir, substitusikanlah 2 nilai variabel yang diperoleh pada langkah ketiga salah satu persamaan semula sehingga diperoleh nilai variabel
dalam salah satu persamaan sehingga untuk mendapatkan nilai variabel yang lain. Oke, sudah pas banget ya. Tepuk tangan buat yang terakhir kemarin tentang bagaimana menyelesaikan SPOTK dengan metode gabungan. Nanti tinggal menggabungkan lama eliminasi, kemudian kita mensubstitusi, sederhananya begitu ya. Oke, lanjut dulu. Nah, apa sih manfaatnya? Masih ingat sama mereka bertiga? Dan Farah sama Endra. Kemarin ada di video sebelum belajar pertemuan sebelumnya ya. Nah, hari ini kita akan mengetahui harga dasar atau pokok suatu barang alias harga dasar dari belanjaannya mereka itu berapa gitu ya harganya ya. Nah, kemudian yang kedua hari ini yang agak baru itu adalah kita akan mengetahui tahun lahir berdasarkan usia yang diperoleh berdasarkan penyelesaian dari SPL EP. Jadi ini dua manfaat yang mungkin akan kalian rasakan setelah pembelajaran hari ini ya. Nah, kemudian lanjut. Oke. Coba kalian amati video berikut. Kalau kemarin video tentang belanjaannya Endra, Zina sama Farah kan sudah ya. Sekarang yang kaitannya sama umur kayak gimana sih? Nah, simak baik-baik ya. Hai, aku Ana. Kenalkan, ini dua temanku baru dari sini. Hai, selamat kenal. Hai, salam kenal. Kami tinggal di kompleks perumahan yang sama. Hari ini kita main apa ya, teman-teman? Main tebak-tebakan yuk. Wah, aku suka main game nih, nggak bisa dibacakan. Kita main tebak-tebakan sambil belajar ya. Boleh tuh, siapa dulu nih yang kasih pertanyaan? Waktunya berapa menit nih untuk menebak? Mulai dari aku ya, waktunya paling lama 10 menit. Oke. Nah, oke tuh, kalau 10 menit, apa nih pertanyaannya? Aku punya dua kakak, kan? 5 tahun yang lalu, jumlah usia kami adalah 53 tahun. Sekarang, usiaku 7 tahun kurangnya dari usia kami itu. Sedangkan jumlah usia kami dan Evi, yaitu 51 tahun. Sekarang kan tahun 2022. Menurut kalian, Evi ada tahun berapa? Wah, tahun berapa ya? Oke. Tebak-tebakan dikasih sama si Ana ya. Kita bantuin si Banu dan si Cici buat menjawab. Bagaimana caranya Bu? Nah, di LKPD kita akan coba Oke. Oke, bagaimana cara menyelesaikannya nanti kita akan tuangkan di LKPD. Kemudian desain pembelajaran masih sama. Kalian masih akan belajar secara berkelompok. Kemudian kalian akan berdiskusi di dalam kelompok. Kemudian presentasi. Kemudian mengerjakan kuis. Baru kesimpulan. Dan yang terakhir guru akan melakukan penilaian. Di mana penilaiannya ada penilaian pengetahuan, ada keterampilan dan sikap. Jadi ada 3 komponen yang akan bernilai dari kalian ya. Oke, selanjutnya. Oke, semua sudah duduk di kelompoknya ya. Lanjut. Oke, mari kita coba. Sekarang tinggal putar kursinya. Duduk sesuai sama kelompoknya. Guru bagikan LKPD-nya ya. Di kelompok 1. Kasih ya. Nah, ini kelompok 2. Ini kelompok 3. Nah. Ini kelompok 4. Ini kelompok 5. Ya. Ya. Oke. Ya, benar lah itu. Oke, perhatikan kelompok 1 dan kelompok 2 itu akan menyelesaikan masalah yang sama. Kemudian kelompok 3 dan kelompok 4 juga masalah yang sama. Kelompok 5, 6 pasangannya dan kelompok 7 pasangannya kelompok 8. Jadi nanti ketika presentasi seandainya Bu Guru meminta kelompok 1 yang maju, berarti kelompok 2 yang mengomentari. Tapi yang lain juga boleh mengomentari kalau ada yang dirasa kurang tepat gitu ya.
Silakan dikerjakan. Kalau ada yang susah boleh ditanya sama Bu Guru. Gimana? Masih aman? Kalau bikin model matematikanya masih ingat kan? Ya. Kalian gimana? Aman? Ingat ditulisnya pakai pulpen ya, supaya nanti ketika difoto itu jelas gitu kelihatannya. Nah, siapa? Kalau ada yang dirasa susah, boleh tanya sama Bu Guru ya. Guru, ini berarti jumlah mobil ini 4X gitu? Nah, Jumlah mobil jumlah mobil X dulu dong, yang 4 itu kan rodanya. Iya. Kalau beca rodanya berapa? 3. Nah, kalau motor, Tempatnya 2. Tempatnya enggak gitu tulisnya. iya misalkan menjadi sebuah variabel dulu jumlah Iya. mobil. Misalnya kamu Indra mau misalkan menjadi apa? X. Oke, tulis X. Oh, X biasa aja tulisnya. Iya. Nah, boleh, bebas kalau variabel mah. Nah, sekarang ketika membuat model matematikanya baru pikirkan. Oh, ya. Mana dia? Nah, jumlah roda ketiga kendaraan adalah 63. Berarti jumlah roda mobil kan 4. Jadi 4X. 4X plus Ditambah 3Y. jumlah. Terus? 2Z Nah, sama dengan? sama dengan 63. Nah, benar. Benar banget. Gimana? Ada yang susah? Lalu tulisannya absen. Gampang ya? Ya. Yang sebelah sulitnya jumlah rodanya atau Jumlah mobil dan becak. Jumlah mobilnya, unit mobilnya. ini baru jumlah rodanya? Bentar dulu, misalkan dulu dia. Misalnya jumlah mobil itu apa? X, oke boleh. Jumlah becak, Y boleh. Terus jumlah motor, oke Z. Sekarang membuat model matematikanya bagaimana? Baca dulu informasi soalnya. Jumlah roda ketiga jenis kendaraan adalah 63. Mobil berapa rodanya? Berarti 4 apa? 4 apa? Karena mobil di sini X berarti 4. Nah, ditambah becak berapa? 2. Nah, sama dengan? Nah, benar. Terus informasi yang kedua, jumlah mobil dan becak sebanyak 11. Gimana model matematikanya kira-kira? 4X sama dengan 11. Dia berbicara roda lagi enggak di sini? Sudah unit kan? Nah, X sama dengan 11. X yang sama dengan 11. Coba jumlah mobil dan becak. Aduh, nggak lihat. Nah, benar. Nah, terus yang terakhir? Oh, gitu. Sebelah. Nah, bisa? Oke, baru sekarang kalian ikuti langkah untuk menyelesaikannya. Itu udah guru kasih clue di atasnya ya. Yang penting model matematikanya mantap, insya Allah bisa. Gimana? Ini di plus 5. Di plus 5 kan karena dia itu 5 tahun yang lalu. 5 tahun yang lalu plus 5 atau min 5 kira-kira. Sudah berlalu. Umur Bu Guru sekarang 28 tahun. Kalau 4 tahun yang lalu umur Bu Guru berapa? 24. Berarti kan minus. Umur Bu Guru sekarang dikurangi sama 4 tahun. Iya kan? Kalau ini kan 5 tahun yang lalu jumlah usia kami adalah 53 tahun. Kalau yang lalu berarti dia ditambah apa dikurang kira-kira? Tambah lah biar yang diketahui 5 tahun yang lalu bukan yang tahun ini. Kenapa? Diketahui yang 5 tahun Ulang. lalu. Pada tahun 2022 ini umur Bu Guru 28 tahun. Nah, 4 tahun yang lalu berapa sih umur Bu Guru? 24. 24. Berarti umur Bu Guru saat ini dikurangi
4. Nah, sama kayak ini. Kan usia Tapi kan anak ini pas sekarang. dia 5 tahunnya, bukan sekarangnya. Yang mana? Ini kan usia anak Enggak, sekarang. yang ininya, yang ini ya Bu, yang Ya kan kita bekerja berdasarkan yang sekarang. Kita bekerja berdasarkan yang sekarang nih. Sekarang itu kan apa namanya? Nih, sekarang usiaku. Nah, kalau dia berbicara tentang sekarang berarti tidak ada operasi pengurangan karena tidak ada sesuatu yang berlalu kan? bukan Bu, maksudnya yang persamaan satunya yang ininya. Ya. Yang ini 5 tahun yang lalu. Yang lalu. Jumlah ini 53 kan. Nah, berarti kan kayak gini. A plus D plus C plus 5 gitu sama dengan 5/3 plus 5 gitu. Karena dia berlalu apakah dia plus 5? Iya, biar dia jadi ke sekarang. Kita tidak berbicara tentang umurnya dia yang dulu karena permisalan di sini kan kita pakai umur dia yang sekarang, iya kan? Paham tidak maksud guru? Nah, kita mulai berpikir dari permisalan ini. Permisalan ini kan kalian memakai bahwa usia anak sekarang kan jadi permisalannya. Berarti kalau 5 tahun yang lalu berarti usia anak yang sekarang dikurangin 5. Ngerti enggak? Terus usia Kak Dodo yang sekarang dikurangi 5. Itu usia Kak Dodo yang dulu. Ini kan dia berbicara 5 tahun yang lalu. Jadi dia flashback pikirannya kehidupan dia yang 5 tahun lalu. Pada saat itu, gitu kan? Berarti usia anak yang sekarang itu sama dengan X, misal X kalian pakai ya. Nah, karena kita berbicara 5 tahun yang lalu, berarti usia anak yang sekarang dikurangi. Iya, benar. Iya. Nah, sekarang karena 5 tahun yang lalu semuanya ini kita berbicara, jangan Ana doang nanti yang dikurangi 5, Kak Dodo juga, Kak siapa namanya? Kak Evi juga. Nah, karena dia bilang jumlah berarti nih ya, misalnya ngerti. nah, aduh, kurang aku Mas. Ya. Nah, kan Ana 5 tahun yang lalu ini umurnya ya. Nah, berarti Kak Dodo misalnya D misalnya. Ini kan juga 5 tahun yang lalu. Jangan Ana doang yang dikurangi 5, yang lain enggak, vampir Kak Dodo sama Evi kan enggak mungkin. Nah, setelah ini 5 tahun yang lalu semua, barulah mereka itu dijumlah karena jumlah umur mereka itu 5 tahun yang lalu sama dengan berapa? Nanti kayak gini kan jadinya Bu. Ya, gimana? Min 5 Ya, plus min 5 ya, min 5 gitu. Ya. Sama dengan 58 gitu. 58 apa berapa nih? 53. Iya benar. Habis itu sekarang tinggal lihat mana yang bisa dioperasikan. Ini A kan sama D sama E kan nggak bisa karena dia variabelnya beda-beda. Nah sekarang ini min 5 sama min 5 bisa nggak dihitung? Bisa. Jadi berapa? Min 5. Kok min 5? Di sini negatif 5. Ya. Di sini ditambah Kan ini sama negatif 5. Coret, berarti min 5. Di sini apa? Plus apa min? Min. Oh, Kan ini. oh iya. Bagus yang nulis. Nah, berarti min 15. iya, berarti A ditambah D ditambah E min 15 sama dengan 50. Nah, baru nanti operasikan lagi ya. Gimana? Ini kan katanya Semuanya nggak bisa dijumlahkan, berarti kita sama. Nah, sekarang lihat, ada clue yang Bu Guru kasih. Kecepatan mereka bekerja itu sama dengan banyak pekerjaan dibagi waktu. Sekarang banyak pekerjaan mereka berapa? Sebuah tuh berarti 1 kan? Berarti 1 per siapa? Itu siapa? Ari. Siapa nih? Oh ini nih, waktu yang dibutuhkan Nayara untuk menyelesaikan pekerjaan. Berarti karena pekerjaannya itu kan banyaknya cuma 1 dibagi sama karena Nayara misalnya maunya apa? Hurufnya, variabelnya sorry. Hah? Boleh. Ini berarti yang ini juga gitu. Gitu kan? Nah, baru pindahin ke sini. Berarti berdasarkan informasi soal, jika pekerjaan itu dapat diselesaikan Nayara dan Brandon, berarti 1/A sama dengan 15. Nah, ini berarti keliru ya, diperbaiki ya. Siapa yang manggil saya? Oh, gimana? Jadinya. Nah, perhatikan clue-nya. Kecepatan sama dengan banyak pekerjaan dibagi waktu. Kalau di fisika kan jarak dibagi waktu kan? Nah, ini kan banyak pekerjaan dibagi waktu. Yang sekarang harus kalian pikirkan banyak pekerjaannya berapa? 3.
Tiga. Satu. Satu kan, karena sebuah pekerjaan dapat diselesaikan oleh Nayara dan Ari selama 15 hari. Itu informasi yang pertama. Berarti untuk permisalannya waktu yang dibutuhkan Nayara untuk menyelesaikan sebuah pekerjaan itu berarti berdasarkan yang ini kecepatannya. Berarti 1/n. Nah, yang ini juga gitu, karena cuma sebuah kan pekerjaannya ya. Tuh. Apa nih? Nah, gitu kan? Nah, baru setelah pindahin ke sini baca informasi soal. Yang pertama tadi siapa? Nayara sama Ari kan? Berarti Nayara sama Ari. Berarti 1/n tambah 1/a sama dengan 15. Lanjutin langsung, bisa? Jadi kalau bingung tanya coba lagi. Gimana Ibu? Ini gini. Ntar dulu, dapat 58 dari mana nih? Kan 5 ini kan 5 tahun yang lalu. Ya, yang ininya bener. Kayaknya kamu salah hitung deh 58 ini. Min 5 ditambah min 5 berapa? Oh, tambah 15 gitu. Iya. Oh, nggak bisa dikeluarin. Kalau dia dikeluarin bisa, dikeluarin bisa jadinya negatif. Oh, nggak bisa. Mana dia? Nah, bener nih. Bener dia tuh. Siapa? Umurnya anak kan? Iya, anak segini. Lahirnya segini. Ya. Ini siapa? Evi ya? Ya. 68 jadinya. Siapa C ini? 68. C ini Evi. 68 jadi. 68. Oke. Satu kelompok yang sini belum saya tanya. Gimana? Bisa? Bisa. Aman soalnya sama, Bu. Iya sama. Nanti satu yang di foto kirim ke guru yang tulisannya paling bagus ya. Biar gampang dibaca. Gimana? Bisa? Bisa. Gimana ya? Masih gampang. Coba maka uang Fikri cukup. Oh ya. Dapat angsul malah ya. Ya, jangan bilang angsul. Berarti angsulnya gitu. Udah, bisa? Udah. Nah, Ini dijumlahin apa? nah sekarang gini. Mana dia? Oh, ini 1/A sama 1/B 15. Benar. Terus 1/A ditambah 1/C 12. Terus 1/B ditambah 1/C sama dengan 10. Oke. Nah, yang ditanya adalah 1/A tambah 1/B tambah 1/C. Bener banget ini. Nah, sekarang lihat langkahnya. Karena pekerjaan itu akan dikerjakan bertiga sama mereka, misalnya, berarti kecepatan mereka mengerjakan seluruhnya dijumlah, alias yang ini ketiganya dijumlah. Nah, tambah 1/B sama dengan, nah yang ini juga tambah sama dengan, nah lanjutin bertiga, jumlahin mereka. Ingat syarat kita bisa menjumlahkan suatu pecahan kalau apanya yang sama, penyebutnya. Coba. Nah, sama dengan. Oke, sekarang mana yang bisa dijumlah? Iniin dia. Ingat eliminasi itu tidak selalu harus positif tandanya ya. Bisa negatif. Nah, sekarang jumlahin ketiganya ini. 1/A bisa dihitung sama siapa? Ya, berarti 1/A tambah 1/A. Tambah. Benar. 7. Berapa tuh? 12. Udah selesai kalian nih kelompok 1, 2. Kalau udah selesai japri Bu Guru. Siapa tadi manggil saya itu yang ada yang manggil saya deh. Oh. Sebentar loh.
Nih ya, ingat, ini Bu Guru keliru tadi ya. Nih perhatikan, kan kecepatan itu sebenarnya banyak pekerjaan dibagi waktu ya. Ingat waktu itu posisinya sebagai penyebut. Ini kan waktu ya, berarti ini juga jadinya 1 per. Nah ya, baru sekarang untuk menjumlahkan 1 per 15, 1 per 12 sama 1 per 10, kalian harus pakai apa? Operasinya harus disamain penyebutnya dulu ya. Gimana? Ini gini jadinya. Ingat, baru ingat. Jangan dulu berbicara ke sini, kita fokus ke yang ini. Oke, persamaannya benar yang sebelah kiri. Nah, yang ini. Ingat, ini kan waktu ya. Di clue yang Bu Guru kasih, waktu itu posisinya sebagai apa? Penyebut. Banyak pekerjaan dibagi waktu. 1 per Berarti ini jadi 1 per. Ini jadi 1 per berapa? Yang ini jadi berapa? 1 per 10. Nah, udah kayak begitu, barulah sekarang kalian jumlahkan kan arahannya. Coba lihat arahannya. Arahannya menjumlahkan ketiga ini kan. Jadi kamu jumlahkan mereka, jumlahkan. 1 per X, bisa nggak ditambah 1 per Y? Nggak bisa, karena mereka beda variabel. Nah, sekarang 1 per X tambah 1 per X bisa? Bisa. Jadi berapa? 2 per X. Nah, tambah ini, tambahin sama yang ini. Berapa? 2 per Y. Nah, yang ini tambahin sama yang ini jadi apa? 2%. Nah, sama dengan, nah ini sekarang kamu tambahin. 30 semua jadinya. Nah, kalau ada pecahan dijumlahkan, itu apanya yang harus sama dulu? Bawahnya. Ya bawahnya 15 per tuh 60. apa? Penyebutnya 15 kan? per 60. Nah, ya kamu pakai nah hitung sendiri. Kalau itu nggak bisa, berapa ini? 15 per 15 per 6. Ya, 15 per 60 jawabannya gitu. kan ini jadi 4, ini jadi 5, ini jadi 6. 4 Ya, tambah 6, benar. 10, 15. Ya, berarti nah, benar. Kemudian kalau dia disederhanakan jadi apa? 1 per 4. Tulis dong. Udah gitu doang? Nah, sekarang lihat. Kalau yang kedua, sehingga diperoleh persamaan 3 variabel, pindahkanlah yang ini sama dengan ini ke sini kan? Nah, setelah itu karena yang ditanyakan adalah, nah ini kalian belum misalkan ini pertanyaannya. Lihat, pertanyaannya adalah maka pekerjaan tersebut secara bersama-sama dikerjakan oleh ketiganya. Berarti ini kan jadinya pertanyaannya adalah apa? Ingat, mereka bertiga bersama-sama. Ini kan si Nayara. Ya. Ini si Ari. Ini si Brandon. Kalau mereka bertiga bersama-sama berarti Per X plus per Y ya. plus per Z. Iya, benar. Ini tiga Sama sama. dengan berapa gitu. 1/8. Ya, Emang sama? memang sama. Oh, satu-satu. Iya, satu-satu. 1/8. Nah, ini sama dengan 1/8. sama dengan berapa gitu ya? 1/4 per Ya, ya. Yang ini kamu tulis di sini dulu kan? Karena yang ditanyakan adalah yang ini, kamu pindahin ke sini. Maka kalikan persamaan yang diperoleh dengan berapa? Nah, karena ini adalah 2 per X, 1/2. ingat kita mau bikin dia jadi 1. Setengah-setengah. Nah, kalikan dengan Ya, ini kan 1 per X plus 1 per Y plus 1 per Z sama dengan 1/8. Iya, berarti nanti kalian dapat berapa nanti anunya apa namanya? Jumlah harinya kalau mereka mengerjakan bersama-sama. Berapa jadinya? 1/8 tuh gimana? Kan jadinya kan 1/8 ya. Ingat, yang ini banyak pekerjaan. Oh, Yang ini adalah nah, jadi berapa hari kalau mereka bekerja bertiga? 8 hari. Nah. Oke. Siapa panggil saya? Sudah? Aman? Dapat? 199. Yang rapi ditulis terus difoto ya. Oh iya ya. Nanti sih siapa-siapa yang Bu Guru suruh ya. Siap-siap saja. Gimana bisa? Iya. Semuanya ditulis. Semuanya nulis, tapi satu yang dikirim ke Bu Guru fotonya. Nanti sisanya bisa kalian bawa pulang, bisa ditempel di buku catatannya ya. Di staples lah biar rapi. Udah selesai, mana jawabanmu? Udah. Mana? Oke.
Coba saya cek kelompok 7. Gimana kelompok 7? Gimana Indra? Cuma masalah 4 aja ya? Ya, jadi nanti satu yang tulisannya bagus itu dikirim ke Bu Guru dalam bentuk foto, dalam bentuk dokumen, sorry. Ya? Sisanya bisa kalian bawa pulang untuk kalian simpan di buku catatannya, dipelajari di PS. Oke, perhatikan yang mau ngirim hasil kerjaannya dalam bentuk dokumen ya, supaya ndak pecah gambarnya. Bisa? Ketemu enggak? Tahun berapa Kak Evi lahir? Bukan Bu. 19. Sih, udah dikirim? Udah Bu. Udah? Tulis nama kelompoknya, misal kalian kirim foto bawahnya tulis namanya kelompok berapa gitu. Enggak, di caprinya Bu Guru. Udah? Di chat itu. Cuma satu kita dikasih. Ya, ini ceritanya. Satu yang kalian kumpulin nanti sekaligus kalian kirim fotonya, sisanya bawa pulang untuk kalian belajar buat persiapan PAS. Ya? Benar. Bu Nuriana. Nana. Aduh, enggak tahu dapat gurunya ini. Bisa? Oke, bener lah ini. Nah sekarang kesimpulan kalian cocokin sama soal. Ingat, yang atas itu adalah banyak pekerjaan, yang bawah itu adalah waktu. Nah sekarang kalian dapat hasil berapa ini? Nah berarti satu pekerjaan itu akan diselesaikan dalam berapa hari? Nah, oh gitu ya. Sesuai sama jawaban yang dia dapat. X-nya berapa? 6. Y-nya berapa? 5. Nah ini kenapa 6, sini 6 lagi? Oh iya. Udah fokus. Ini Bu. Ya. Nah. Dah? Yang rapi ya? Ada pertanyaan lagi nih? Yang udah selesai bisa kirim fotonya ya, Bu Guru tunggu. Kirim dalam bentuk dokumen, kemudian tulis kelompoknya kelompok berapa. Kenapa? Dokumen dong. Jangan pakai pensil lah, Bu. Ini orang-orangnya. Ya sabar. Saya baca soalnya. Nanti kalau saya presentasi saya baca soalnya. Boleh. Wifi masih belum bisa nyampe sini ya? Belum ya? Sabar kalau gitu ya.
baru kelompok 1 nih yang ngumpulin. Yang udah. Oh, sudah Kak? Tapi belum dikirim. Iya. Tapi belum nunggu kelompok 2. Kenapa gitu nunggu-nunggu? Oke, kelompok 3. Dalam bentuk dokumen ya. Ya kayaknya. Kok ada bekas ini? Ini pasti kerjaan Pihartata nih. Bu guru, saya bosan nih Bu Guru. Kenapa? Sekarang jam berapa? Semangat. Kita ada Ari Bu Guru, Ari tangannya patah. Oh, kamu sedih gara-gara hari Ya. nggak masuk? Ya ampun, so sweet sekali. Kenapa? Taruh nggak dengar. Yang masalahnya sama itu kelompok 1 sama kelompok 2, kelompok 3 sama kelompok 4, kelompok 5, 6, 7 sama 8. Nanti ketika misal ini kelompok 1 yang maju, kalian yang komen ya. Dalam bentuk dokumen ya, jangan foto deh, pecah soalnya. Kenapa? Ini ditanya kan? Ini kan tulis di sini. Yang ini ditulis di atas ini. Ya, ntar dulu. Sehingga diperoleh persamaan 3 variabel, yang ini sama dengan yang ini. Jenguk makanya Hari biar dia cepet sembuh. Gimana bisa tiba-tiba dia baik tangannya patah? Masa sebulan dia recovery? Kasihan. Jadi Tapi nggak mungkin deh kayak gitu, pasti dia bakal maksa-maksa itu. Pasti. Hari itu kan rajin banget tapi misalnya dia senang belajar anak itu. Gimana? Nah bener lah. Dikalikan berapa tadi sama si Putu? Supaya dia 1 di sini dikali berapa sama Putu tadi? Ya, taruh terus tulis di sini setengah seperti yang dibilang sama Putu. Ini ada berapa? Setengah itu 1/2 sayang. Oh lupa sih. Udah? Terus sekarang jabarin lagi di sini. Setengah buka kurung taruh yang ini sama dengan setengah lagi kalikan sama ini. Nanti maksudnya ingat ketika kita mau mengoperasikan suatu persamaan, ketika yang kiri kita kali setengah, yang kanan juga harus dikali setengah. Ketika yang kiri dikurang 2, yang kanan dikurang 2. Harus dia sama, jangan kita berat sebelah biar adil ya. Nah, sekarang kan kita mau mengalihkan setengah ke persamaan ini. Jangan hanya yang ini dikali setengah, yang ini juga dikali setengah. Gitu ya, jadinya gimana penjabarannya? Tadi Bu Guru udah bawa pensil ya, jalan-jalan ya. Nih, berarti ketika yang kiri dikali setengah, ini anggap yang kiri ya, sama dengan yang kanan ya. Nah, yang kiri kita mau kali setengah Bu, oke boleh. Tapi ingat, ketika kiri dikali setengah, maka kanan juga harus dikali setengah. Nah, begitu. Oke, itulah yang kamu jabarin di sini. Apa itu? Oh, nama kelompok. Sudah dikirim. Oke, dalam bentuk dokumen ya, yang rapi fotonya. Sudah dikirim kelompok. Sudah selesai, gampang ya? Sudah kita kirim. Udah kirim. Di grup, japri.
Kelompok 5 belum ya? Belum kirim? Oh ya, oh ini kelompok 5 udah kirim? Ayo. Sudah selesai semua ya? Ayo kelompok 5 semangat. Ingat dalam bentuk doku. Misalkan dalam variabel. Ya? Oke. Buat Udah kirim? Atau kita kirim yang depan aja. Yang itu aja. Kirim aktivitas, bukan aktivitas. Kirim jawaban penyelesaian dari masalahnya ya. Oke, gimana yang lain? Sudah? Kalau sudah, hadap depan sebentar. Sudah? Oke. Tulis di bawahnya kelompok berapa? Sudah? Oke, kalau sudah semua mengumpulkan, Widi hadap depan. Oke. Ayo Widi. Hah? Ini siapa punya terbang nih? Oke, sudah ya. Kalau sudah mengumpulkan semuanya, hadap depan dulu sebentar. Ayo next. Nah, seperti biasa sebelum presentasi kita ice breaking dulu ya. Supaya apa? Supaya agak rileks ya. Oke, seperti biasa karena ini sudah kita pernah lakukan, jadi tidak perlu aba-aba di awal sepertinya ya. Tinggal aba-aba dari Bu Guru aja. Oke, biar Tata hadap depan saya. Oke, ice breaking yang pertama, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, semanti. Oke, terima kasih. Sekarang waktunya kita untuk presentasi. Oke. Yang pertama mau Bu Guru suruh maju adalah kelompok 1 ya. Kelompok 1 ya. Kita coba Gusti Ayu. Oke. Ayo maju-maju. Jangan malu-malu. Sebentar. Ya Bu, bukan itu. Ini kelompok 7. Kalian kelompok 1 atau 2? Kelompok 1 dia. Bentar, ini dia tempat. Dia Wapri dulu. Kelompok 1 tadi Wapri ya? Oh. Oke, silakan maju ke depan. Oke, yang lain pertanyaan-pertanyaannya kelompok 2 silakan siapkan tanggapannya. Misal ada yang salah keliru atau seperti apa gitu ya. Oke, silakan perkenalkan diri. Selamat siang,
kedua. Gitu ya. Terima kasih. Kasih proses buat semuanya. Oke, kita lanjut ke presenter kedua untuk masalah yang kedua. Nah, tadi kelompok 1, kita ke kelompok 3. Ganjil ya. Guru minta sharing ya. Sharing lanjut apa? Oke, ini tadi masalah yang ada di video ya. Masalahnya si Ana nih. Waktu makannya Ana. Kan? Siap teman-teman. Perkenalkan nama saya Brenda Dewi. Di sini saya akan memperkenalkan hasil dari kami tentang masalah 2. Soalnya aku punya 2 kakak, Kak Bunda dan Kak Edi. 5 tahun yang lalu, jumlah usia kami adalah 53 tahun. Sekarang usia aku 7 tahun, kurangnya dari usia Kak Bunda. Sedangkan jumlah usia Kak Bunda dan Kak Edi yaitu 51 tahun. Sekarang kan tahun 2022. Menurut kalian, Kak Evi lahir tahun berapa? Nomor 1, misalkan masing-masing menjadi sebuah variabel. Usia anak sekarang misalkan menjadi A, usia Kak Dodi sekarang misalkan menjadi B, dan usia Kak Edi sekarang misalkan menjadi E. Maka 2. Buatlah model matematika. A min 5 ditambah B min 5 ditambah C min 5 dengan 53 sebagai persamaan 1. A plus 7 sama dengan B menjadi persamaan 2. B plus E sama dengan 1 menjadi persamaan 3. Sisanya tahun lahir Kak Edi. Nomor 3. A eliminasi A dari persamaan 1 dan 2 sehingga diperoleh persamaan 4. Karena A min 5 plus C min 5 plus E min 5 sama dengan 3. Menjadi A plus B plus E sama dengan 53 ditambah 15. A plus B plus E sama dengan 48. Kedua, A plus 7 sama dengan B jadi A min B sama dengan min 7. Sehingga A plus B plus E sama dengan 68. A min B dan plus 1 sama dengan min 7 kurang hasilnya 2B plus E sama dengan 75 sebagai persamaan 4. E eliminasi E dari persamaan 3 dan 4. 2D plus E sama dengan 75. D plus E sama dengan 51 kurang menjadi D 24 tahun untuk umur Kak Bunda. C substitusi D satu sama 3. 2D plus E sama dengan 65. Jadi 2 dikali 24 plus E sama dengan 65. 48 plus E sama dengan 65. E sama dengan 65 plus 48. Sehingga usia Kak Evi 27 tahun. Sekarang kita akan mencari usia anak. A plus 7 sama dengan D. A plus 7 sama dengan 24. A sama dengan 24 kurangi 7. Sehingga usia anak 17 tahun. D tahun lahir Kak Evi. Tahun sekarang dikurang usia Kak Evi 2022 dikurang 27. Jadi Kak Evi lahir pada tahun 1965. Ya, oke, kasih closing buat temannya. Bagaimana, ada komentar? Sesuai? Oke. Yang mau guru tekankan sama kayak yang tadi ya, ingat tidak ada benar dua. Jadi dia menggunakan kedua belas. Oke, terima kasih. Selamat sharing. Lanjut. Kelompok 5 ya. Lanjut lagi. Oke, lain silakan perhatikan temannya di depan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang masalah 3. Ada soalnya, sebuah pekerjaan dapat diselesaikan oleh Nayara dan Ari selama 15 hari. Jika pekerjaan itu dapat diselesaikan oleh Nayara dan Brandon selama 12 hari, sedangkan Ari dan Brandon selesai dalam 10 hari, maka pekerjaan tersebut secara bersama-sama dikerjakan oleh ketiganya akan selesai dalam 3 hari. Jadi di sini terdapat clue kecepatan sama dengan banyaknya pekerjaan
dibagi waktu. Nah, langkah pertama itu kita misalkan masing-masing menjadi sebuah variabel. Jadi di sini buat Nayara itu 1/x. Kenapa 1/x? Karena banyaknya pekerjaan per waktu. Banyaknya pekerjaan itu cuma satu, jadinya 1/x. Selanjutnya Ari 1/y, terus Brandon 1/z. Langkah yang kedua, kita buatlah model matematika. 1/x ditambah 1/y sama dengan 1/15 hari. Kenapa di sini 1/15 hari? Karena banyaknya pekerjaan itu satu. Selanjutnya 1/x ditambah 1/z sama dengan 1/12 hari. Terus 1/y ditambah 1/z sama dengan 1/10 hari. Ditanyakan lama pekerjaan jika dikerjakan bersama-sama, yang artinya 1/x ditambah 1/y ditambah 1/z. Angka ketiga itu kita kerjakan bersama-samanya itu dengan dijumlahkan. 1/x ditambah 1/y sama dengan 1/5, 1/x ditambah 1/z sama dengan 1/12, 1/y ditambah 1/z sama dengan 1/10. Dijumlahkan semuanya karena di sini bawahnya itu x sama y ini nggak bisa ditambahin, jadinya itu 1/x ditambah 1/x, jadinya itu 2/x ditambah 1/y ditambah 1/y 2/y, terus 1/z ditambah 1/z sama dengan 2/z. Dan ini semua kita tambahin 1/15 ditambah 1/12 ditambah 1/10. Terus kita samain bawahnya, jadinya itu 4 ditambah 5 ditambah 6/60 sama dengan 15/60. Disederhanain menjadi 1/4, sehingga diperoleh persamaan 3 variabel 2/x ditambah 2/y ditambah 2/z sama dengan 1/4. Karena yang ditanyakan adalah 1/x ditambah 1/y ditambah 1/z, maka dikalikan persamaan yang diperoleh dengan setengah. Diperoleh 1/2 atau setengah dikalikan dengan 2/x ditambah 2/y ditambah 2/z, dan ruas kanannya juga dikalikan sama 1/2. Jadinya 1/2 dikali 1/4. 1/x ditambah ini dia dikalikan, ini bisa dicoret, jadinya itu diperolehnya itu 1/x ditambah 1/y ditambah 1/z sama dengan 1/8. Sehingga dari sebuah pekerjaan itu jika dikerjakan bersama-sama itu akan selesai dalam 8 hari. Dari mana dapat 8 hari? Karena misalnya itu kecepatan sama dengan banyaknya pekerjaan per waktu. Yang satu ini pekerjaan, ini waktunya. Jadinya itu mereka akan selesai dalam 8 hari untuk menyelesaikan bersama-sama. Oke, luar biasa. Ayo sama kelompok lawannya, kelompok 5, kelompok 6, nanti ada komentar. Oke, dia sudah menerapkan ketika ruas ini dia katakan yang setengah, maka ruas ini harus juga dengan setengah. Oke, terima kasih, silakan duduk lagi. Oke, untuk masalah yang terakhir ya, masalah yang keempat, Indra ya, tadi cewek-cewek, cowok sekarang cowok lagi, Indra. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Joko Wisnu Usaha. Pada siang hari ini saya akan menjelaskan mengenai masalah 4. Ya, soalnya adalah tempat parkir sebuah pusat grosir memuat X unit mobil, Y unit becak, dan Z unit sepeda motor. Jumlah roda ketiga jenis kendaraan adalah 63. Jumlah mobil becak sebanyak 11 unit. Jumlah mobil dan sepeda motor sebanyak 18 unit. Tentukan banyak setiap jenis kendaraan. Nah, kita tuliskan dulu langkah pertamanya. Misalkan jumlah masing-masing menjadi sebuah variabel. Jumlah mobil sama dengan X, jumlah becak sama dengan Y, dan jumlah motor sama dengan Z. Langkah yang kedua, kita buat model matematikanya. Jadi kan jumlah mobil itu rodanya ada 4, becak itu rodanya ada 3, dan motor itu rodanya ada 2. Jadi bisa ditulis 4X plus 3Y plus 2Z sama dengan 63. Lalu mobil dan becak itu ada sebanyak 11 unit, jadi bisa ditulis X plus Y sama dengan 11, dan jumlah
jumlah mobil dan sepeda motor itu adalah 8 unit, jadi bisa ditulis X plus Z sama dengan 18. Yang ditanya X, Y, dan Z-nya. Selanjutnya langkah yang ketiga. Yang pertama kita eliminasi dulu Y dari persamaan 1 dan 2 sehingga menghasilkan persamaan 4. Kita bisa tuliskan 4X plus 3Y sama dengan 2Z plus 2Z sama dengan 23, X plus Y sama dengan 11. Kita tambahkan dulu koefisiennya sehingga memperoleh hasil 4X plus 3Y sama dengan 2Z dan sama dengan plus 2Z sama dengan 63 dan 3X plus 3Y sama dengan 33. Kita kurangkan sehingga memperoleh hasil X plus 2Z sama dengan 30. Selanjutnya eliminasi X dari persamaan 3 dan 4 bisa ditulis X plus Z sama dengan 18, X plus 2Z sama dengan 30 dikurangkan ini min Z sama dengan min 12 jadinya Z sama dengan 12. Selanjutnya substitusi Z sama dengan 12 ke persamaan 3 ya bisa ditulis X plus Z sama dengan 18, X dan substitusikan nilai Z-nya sama dengan 12, X plus 12 sama dengan 18, X sama dengan 18 dikurangkan 12 sehingga memperoleh hasil X sama dengan 6. Dan yang terakhir substitusikan nilai X sama dengan 6 ke persamaan 2. Saya tulis X plus Y sama dengan 11, kita substitusikan nilai X-nya sama dengan 6 sehingga memperoleh hasil X plus Y sama dengan 11, Y sama dengan 11 dikurangkan 6 dan Y sama dengan 5. Jadi kesimpulannya jumlah mobil adalah 6 unit, becak adalah 5 unit, dan motor adalah 12 unit. Oke, kasih tepuk tangan buat kenapa? Ada komentar? Jawaban yang diberikan kelompok itu sudah sesuai dengan pengertian kami. Oke, kalau sudah sesuai, terima kasih Mbak. Ya, terima kasih. Ya, sekarang siapkan satu yang akan mengumpulkan kemudian KPD ini taruh di atas meja dan pilihan selanjutnya akan Oke, sekarang kita akan silakan keluarkan satu lembar kertas, tulis nama, kelas, dan nomor absen. Ingat, kuis ini dikerjakan secara mandiri, jadi tidak ada yang kerja kelompok lagi ya. Oke, sudah siap? Tulis nama, kelas, dan nomor absen. Sudah siap ya? Sudah siap ya? Oke, waktunya paling telat 10 menit dari sekarang. Kalau sudah 10 menit jadi harus 10 menit dulu ya. Oke, ini soalnya cuma satu. Silakan dikerjakan. Kalau ada yang nanya, dicatat lah soalnya, nggak perlu diketahuinya aja. Jangan ada yang diskusi, semuanya harus kerja sendiri. Nggak ada nanya-nanya lagi ya. Udah selesai langsung kasih ke guru. Ingat jangan tulis
Ya. Yang namanya kan? Oh yang berkulit yang KPD-nya lupa berkulit. Yang KPD-nya satu berkulit ke saya. Tulis nama pokoknya. Ya. Jangan bantuin kadang-kadang. Ini nanya ya. Itu mana? Nah, yang KPD-nya ya. Kelompok satu berkulit ke saya. Sisanya boleh kalian pakai pelajaran di rumah. Oke, udah semua nih. Berarti kamu selama ini yang kerjaannya Oh, jadi kamu yang lama ini. Jadi kamu. Oke, sudah semua? Sudah? Rizky, sudah Rizky? Tasya, sudah Tasya? Kepanasan, kalian kepanasan? Aman ya? Oke, sudah semua ya? Oke, perhatikan ke depan karena kita sudah diskusi, sudah presentasi dan sudah kuis. Saatnya kita ikut menarik ke sini. Oke, apa sih yang bisa kita dapatkan hari ini gitu ya? Oke, untuk kesimpulan hari ini, siapa yang bisa bagi dulu apa ada langkah kita untuk menyelesaikan masalah kontekstual? Angkat tangan yang bisa. Oh ya, Robi, gimana Robi? Apa langkah yang pertama Robi? Apa langkah yang pertama? Membuat kesalahan dalam bentuk variabel yang menyatakan informasi dari yang diketahui. Oke, langkah yang kedua apa Robi? Menyatakan informasi dalam bentuk model matematika. Langkah yang ketiga. Tentukan penyelesaian dari model matematika dengan menggunakan metode eliminasi atau substitusi atau gabungan. Oke, apa? Tampilkan hasil yang diperoleh dan disesuaikan dengan alasan salah, kemudian simpulkan. Oke, berarti ini ya. Langkah yang pertama kita buat pemisalan dulu berdasarkan informasi
sampaikan dan apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi